Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indresa Fitri Imran, mahasiswa Unhair semester 6. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan presentasi proposal untuk memenuhi kriteria UAS pada mata kuliah seminar akuntansi sektor publik. Nah, jadi proposal penelitian yang akan saya bahas di sini adalah pengaruh penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKPD terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dengan studi kasus pada pemerintah Kota Ternate. Nah, jadi yang pertama di sini ada latar belakang. Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu sistem informasi yang telah diperkenalkan untuk tujuan tersebut adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIKPD yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. SIKPD memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan memantau penggunaan anggaran secara lebih terstruktur dan efisien, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Seiring dengan pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengelolaan laporan keuangan, kualitas laporan keuangan menjadi hal yang penting. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga mencerminkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dikelola pemerintah daerah. Laporan yang akurat dan akuntabel merupakan dasar penting bagi pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan ke depannya. Di sisi lain, laporan keuangan yang buruk dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan anggaran dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana di sektor publik. Pada slide berikutnya di sini ada rumusan masalah. Jadi di sini ada 3 yang saya rumuskan, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Ternate. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Ternate. Dan yang terakhir itu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Ternate. Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana implementasi SIPKD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Ternate. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Pendidikan Kota Ternate. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dan menguji pengaruh implementasi SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan di Kota Ternate. Nah, kemudian pada slide berikutnya, kerangka pikir. Di sini pemerintah daerah memerlukan suatu sistem yang dapat mengelola keuangan secara terpadu dan akuntabel. SIPKD hadir sebagai solusi dalam pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi. Keberhasilan penerapan SIPKD ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti infrastruktur, pelatihan, dan juga kompetensi pengguna. Kemudian, jika sistem ini berjalan optimal, diharapkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari segi akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan juga akan meningkat. Oleh karena itu, penerapan SIPKD berpotensi memberikan dampak-dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama pada Dinas Pendidikan di Kota Ternate. Nah, pada slide berikutnya ini hipotesis penelitian. Jadi di sini ada H0 atau hipotesis 0, yaitu penerapan SIPKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Ternate. Kemudian di sini ada
atau hipotesis alternatif, yaitu penerapan SIPKD. Ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan di Kota Ternate. Kemudian pada slide berikutnya itu ada metode penelitian. Jadi di sini penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIPKD ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan di Kota Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan alat berupa kuesioner yang diolah dan dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak pengelolaan data, misalnya SPSS. Kemudian yang kedua itu ada populasi sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan SIPKD di Dinas Pendidikan Kota Ternate. Kemudian ada sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden yang dijadikan sampel antara lain yaitu pegawai yang menggunakan atau terlibat langsung dalam pemanfaatan SIPKD, kemudian karyawan yang memiliki tugas dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Kemudian jumlah sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan responsif dengan pendekatan Rose yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang baik dalam penelitian kuantitatif adalah antara 30 sampai 100 responden. Kemudian di sini ada jenis dan sumber data. Jadi jenis data di sini yaitu data kuantitatif berupa skor hasil kuesioner yang mengukur persepsi responden terhadap penerapan SIPKD dan kualitas laporan keuangan. Kemudian di sini ada sumber data, yaitu data premier diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kemudian data sekunder berasal dari dokumentasi instansi seperti laporan keuangan, dokumen pelaksanaan SIPKD, literatur dan regulasi terkait sistem informasi keuangan daerah. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.